Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran bahasa Indonesia, dan materi kita hari ini adalah tentang menyimpulkan teks eksposisi. Setelah kita membaca teks eksposisi semuanya atau seluruhnya, kita akan mendapatkan informasi dari teks tersebut dengan tentunya memahami gagasan pokok atau gagasan utama setiap paragraf. Ada 3 pola pengembangan paragraf yang biasa digunakan dalam penyajian teks, terutama ini untuk teks eksposisi yang kita bahas ini ya. Nah, yang ke satu adalah pola penyajian paragraf deduktif. Yang kedua, pola penyajian paragraf induktif, dan yang ketiga adalah pola penyajian paragraf campuran. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari pola pengembangan paragraf yang ke-1 adalah deduktif. Paragraf ini kalimat utama atau gagasan pokoknya itu diletakkan di awal paragraf atau kalimat ke-1. Jadi kalimat ke-1-nya itu sebagai kalimat utama, dan kalimat kedua dan seterusnya sampai dengan akhir paragraf itu adalah sebagai kalimat penjelas. Kalian bisa lihat contoh paragraf deduktif seperti ini. Oke, itu untuk paragraf deduktif. Nah, sekarang kita beralih ke pola penyajian paragraf yang kedua, yaitu tentang induktif, atau ini kebalikannya dari khusus ke umum. Nah, peletakannya ini biasanya berada di akhir paragraf. Makanya kalau membaca paragraf yang induktif, di awal itu adalah sebagai kalimat-kalimat penjelas, dan di akhirnya adalah kalimat utamanya atau kalimat yang bersifat umumnya. Dan biasanya kalau yang di induktif ini, kalimat utamanya di akhir itu sebagai simpulan, biasanya seperti itu. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat di sini. Ini contohnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah pola pengembangan paragraf campuran. Jadi ada yang di awal, ada juga yang di akhir. Jadi kalimat utamanya itu di kalimat ke-1 dan kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Yang membedakannya adalah kalau untuk kalimat utamanya tetap itu adalah gagasan pokok atau yang umum, pernyataan umum. Kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas di tengah-tengahnya. Kemudian di akhirnya itu adalah sebagai penegasan, bukan simpulan, sebagai penegasan ulang dari kalimat utama yang ada di awal. Jadi itu untuk yang campuran. Jadi campuran antara keduanya, yang deduktif dan induktif. Setelah kita mengetahui pola pengembangan paragraf yang 3, yang deduktif, induktif, dan campuran itu, nah sekarang kita beralih ke langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang ke-1 adalah kita harus membaca dulu atau memperhatikan dulu judulnya, karena dari judul ini pembaca bisa mengetahui isi paragraf berikutnya. Jadi judul bisa mewakili isi teks eksposisi ini. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus menemukan gagasan utama atau kalimat utama setiap paragrafnya. Nah, tadi kan sudah kita bahas pola pengembangannya. Itu berarti kita harus cari mana yang menjadi kalimat utama setiap paragrafnya. Apakah paragrafnya itu berbentuk deduktif, induktif, atau campuran. Untuk contohnya seperti berikut ini. Langkah yang terakhir adalah rangkailah gagasan utama atau kalimat utama setiap paragraf tadi, kemudian ditarik kesimpulan dengan cara meringkas dari setiap gagasan utama tadi dengan catatan tidak mengubah isinya ya.
Berikut contoh simpulan teks eksposisi. Demikian materi kita hari ini tentang menyimpulkan teks eksposisi. Ibu harapkan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau yang keliru dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.